Insyaallah hari ini kita akan bahas materi baru ya di halaman 15. Halaman 15 dilihat bukunya. Latihan 4 tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Tentang hukum nun sukun dan tanwin, yaitu berarti berkaitan dengan gunnah kalau di sini ya. Kalau ada bicara tentang hukum nun sukun dan tanwin, berarti kaitannya dengan gunnah. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke talaki ya. Jadi wa hukmut tanwinin wa nunin yulfa izharun idgomun wa qalbun ikhfa ya. Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu bisa fathah tain, kasrah tain dan domah tain yang berkaitan dengan tanwin ya. Itu ada 4. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iklab, dan yang keempat ada ikhfa. Ya. Di sini di buku usmi kita sudah dipermudah nih. Dari halaman 15 sampai halaman 16 tuh. Dari hamzah sampai huruf kho itu adalah huruf-huruf halqi. Ya. Fa ingda harfil halqi azhir. Nah, itu ya dalilnya bahwasannya ketika huruf-huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi atau tenggorokan, maka dibacanya adalah jelas. Nah, huruf tenggorokan di sini ada 6. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghoin, dan ada kho. Di sini jelas ya, halaman 15 sampai 16 tuh merunut ya. Itu untuk huruf-huruf yang dibaca izhar. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu ke-6 huruf tersebut, maka dibacanya jelas. Paham? Bisa dipahami? Ya, baik. Jadi ada hamzah dan ha, di mana mahroznya hamzah dan ha? Di pangkal tenggorokan. Ain dan ha di mana? Di tengah tenggorokan. Ghoin dan kho di mana? Ujung tenggorokan. Betul, boleh tenggorokan bawah, boleh ujung tenggorokan, bebas. Ya. Nah, itu berarti ada 6. Ke-6 huruf tersebut, ya, apabila sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, maka dibaca jelas. Bisa dipahami? Ya. Lanjut ya. Wa adgiman fil lami warra la bigunnatin lazim. Seperti itu katanya ya. Sebentar ada yang masuk. Nah, ini mungkin ya Siti Hawa. Aisyah mungkin ya. Pakai akun neneknya. Baik. Iya. Lanjut ya. Jadi kita udah bicara tentang izhar. Sekarang maka leburkanlah ya. Yang namanya idgham itu artinya apa secara bahasa? Leburkanlah huruf nun atau tanwin ya, kecuali untuk huruf lam dan ro tanpa digunakan. Jadi hukumnya adalah idgham bila gunnah. Nah, itu. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin menghadapi huruf lam dan ro, jangan digunakan, cukup dileburkan saja. Ya. Dan leburnya adalah kamil 100% tanpa menyisakan nun sukunnya dan tanwinnya. Bisa dipahami? Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini dalilnya ya. Ini dalilnya ya dari Imam Al-Jazari di bait 66. Wa adgiman fil lami warra la bigunnatin lazim. Seperti itu ya. Itu untuk dalil idgham bila gunnah. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu huruf lam dan ro, maka jangan digunakan. Ya. Lanjut ya. Kita masih ya. Oh, lembarnya dipotoin boleh. Boleh siapa yang bisa memotokan halaman 15 sampai 17 ya. Di grup aja ya. Ini masih teori ya.
Aisyah ya, kita belum masuk ke talaki. Nanti talakinya kita potokan. Mangga ya. Lanjut ke bait berikutnya. Wa agim bigunnatin fi yuminu ya. Dan leburkanlah ya dengan disertai gunnah atau dengung kepada huruf yang kepada huruf yuminu yang dirangkum dalam kata yuminu. Kata apa saja? Ya, wawu, mim, nun. Itu untuk dalil berarti izgham bigun. Nah, jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yuminu, ya, wawu, mim, dan nun, maka harus dileburkan disertai dengan gunnah. Gitu ya. Itu untuk dalil dalam kaidah idgham bi gunnah. Jadi idgham itu ada dua tadi ya. Kita sudah bahas bila gunnah yang yaitu hurufnya adalah ro, yang kedua ada bi gunnah ya. Bi gunnah ada ya, wawu, mim, dan nun. Nah, di sini di halaman 16 yang dibahas duluan adalah bi gunnahnya dulu. Ada ya, nun, mim, dan wawu. Baru halaman 18-nya bila gunnah. Ya, seperti itu. Ada lamro ya, seperti itu. Jadi sudah enak ya. Sudah di risetnya sudah enak. Sudah didesainnya udah enak ya untuk Quran Usmani ini. Lanjut ya. Illa bikilmatin kadunya anwanu, kecuali untuk kata adunya ya. Sama apa ada 4 dalam Al-Qur'an? Dunya, bunya, kinwa, sinwa. Nah, itu masuknya berarti apa? Izhar mutlak. Karena apa? Nun sukun bertemu dengan huruf yang yu'minu itu dalam satu kalimat. Ya. Sedangkan untuk syaratnya izgham itu adalah dia harus dalam 2 kata atau 2 kalimat. Ya. Ketika dia dalam satu kalimat, maka kaidah izghamnya adalah gugur, dijelaskan. Ya. Bukan dunya, tapi dunya. Ya, seperti itu. Paham? Ya, itu untuk izgham. Sekarang ke iklab berarti ya. Iklab. Wal qalbu indal ba bigunnatin ya. Dan ketika nun sukun nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka digunakan. Cenah gitu ya. Hanya untuk huruf ba saja digunakan dan diganti menjadi huruf mim. Begitu ya. Si ba-nya diganti menjadi huruf mim. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka diganti. Kan definisi iklab itu adalah mengganti. Mengganti dari huruf ba kepada huruf mim. Ya, karena apa? Satu makhraj dari ba ke mim, berdekatan. Ya, dan mim ada unsur gunahnya. Sampai sini dipahami? Sudah izhar, idgham, dan iklab. Satu lagi apa? Ikhfa. Betul. Terakhir ifa. Ya. Ifa dalilnya kadzalih falada bakil hurufi ukhiza. Ya, untuk huruf ifa maka samarkan dan dengungkan. Dan dia hurufnya adalah sisa dari huruf tadi. Izhar, idgham, dan iklab. Berarti ada 15. Jadi huruf ikhfa sisanya ada 15. Ya. Yang sudah dirangkum dalam ini ya, ada di sini enak. Ya. Siapa yang hafal huruf ikhfa? Di rangkumannya ada? Dalilnya ada tuh. Ada yang hafal? Sif zasana kamjada syakhsun qodes sama. Ya. Dum toyiban zidfi tukon do zolima. Nah, itu dalil untuk huruf ikhfa. Atau lebih mudahnya adalah semua huruf-huruf semua huruf mahroz di lisan kecuali huruf ro, nun, dan ya ditambah dengan huruf fa.
Itu aja, lebih mudahnya. Makanya penting ya kita menghafal makhorijul huruf. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke talaki?